Kita hidup di dunia ini harus bisa menghargai satu sama lain. Kita hidup di dunia ini harus bisa berlapang dada atas semua kelebihan dan kekurangan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti contoh Al-Fakir, Kang Ipin dengan Mas Bagas harus bisa saling menghargai satu sama lain, harus bisa berlapang dada satu sama lain. Kang Ipin harus bisa menghargai dan berlapang dada dengan kelebihan serta kekurangan dari Mas Bagas. Begitupun sebaliknya, Mas Bagas harus bisa menghargai dan berlapang dada atas segala kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri Al-Fakir Kang Ipin. Kalau itu kita terapkan setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa saling menghargai satu sama lain, bisa saling berlapang dada dalam kekurangan dan kelebihan setiap orang, maka kehidupan kita akan rukun, damai, dan tidak ada masalah satu sama lain. Al-Fakir Kang Ipin bisa saling rukun guyup dengan Mas Bagas. Begitupun sebaliknya, Mas Bagas bisa rukun guyup dengan Kang Ipin. Tidak menilai kekurangan, tidak menilai kelebihan satu sama lain. Kita saling menghargai dan berlapang dada satu sama lain. Maka sekali lagi pegang prinsip saling menghargai dan berlapang dada atas segala kelebihan dan kekurangan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Insya Allah hidup kita akan tenang, aman, damai, dan tentunya senantiasa dalam kebaikan. Allahu Rabbuna Karim. La yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka kita semua harus menjaga ikatan tali persaudaraan kita dengan saudara kita, dengan keluarga kita, dengan sahabat kita, dengan teman-teman kita, dan tentunya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita memutus ikatan tali persaudaraan, karena itu semua yang menyebabkan diri kita tidak akan masuk surga. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diri kita dengan saudara-saudara kita bisa hidup rukun, damai, dan tentunya saling menghormati, menghargai satu sama lain. Allahu Rabbuna Karim. Allah sangat cinta terhadap hamba-hambanya. Allah sangat sayang terhadap hamba-hambanya. Bahkan saking cinta dan sayangnya Allah terhadap hamba-hambanya, Allah menunggu taubatnya hamba-hambanya yang berbuat dosa. Maka jangan pernah kecewakan Allah. Maka jangan pernah bikin marah, bikin kecewa Allah. Kita harus senantiasa buktikan kalau kita juga sebagai hambanya harus cinta, mahabbah serta sayang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat salah, kalau kita berbuat dosa, maka bersegeralah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita seorang pendosa, walaupun mungkin dosa kita menumpuk setinggi gunung, seluas laut, maka tetaplah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ampunan Allah lebih luas lagi daripada dosa-dosa kita. Semoga diri kita termasuk hamba-hamba Allah yang mencintai Allah dan menyayangi Allah. Allahu Rabbuna Karim. Prinsip hidup kita di dunia ini harus menjadi orang baik. Kita harus memperbaiki diri kita setiap harinya. Hari ini harus bisa lebih baik lagi daripada hari yang sebelumnya. Bulan ini harus bisa lebih baik lagi daripada bulan yang sebelumnya. Dan tentunya tahun ini harus bisa lebih baik lagi daripada tahun yang telah berlalu.
Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar bisa terus memperbaiki diri kita biar bisa lebih baik lagi. Karena kalau itu kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari, maka kehidupan kita di dunia ini akan tetap berada di jalan yang lurus, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbuna Karim. Hai Pin, apa yang dimaksud dengan Islam? Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Islam adalah agama yang benar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-19, Allah sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Dan bagi para pengikut pemeluk agama Islam, insya Allah hidupnya akan selamat. Selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat nanti. Itu makna dari Islam itu sendiri. Terima kasih Kang Ipin atas penjelasannya. Sungguh sangat bermanfaat. Sama-sama Mas Oki dan Mas Bagas. Semangat belajarnya ya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini semata-mata diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu kita ingat bahwasanya selain diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata beribadah kepadanya, tetapi diri kita juga harus mempunyai sikap akhlak yang baik, mempunyai akhlakul karimah yang baik kepada Allah dan tentunya kepada sesama manusia. Karena itu semua yang harus ada dalam diri kita, yang harus ditanamkan dalam hati kita, agar apa? Agar di setiap kegiatan kita, agar di setiap aktivitas kita, kita senantiasa mengutamakan adab. Ketika kita beribadah, adab kita baik. Ketika kita berinteraksi, ketika kita bergaul kepada sesama manusia, bahkan terhadap semua makhluk yang ada di dunia ini, kita bisa saling menghargai satu sama lain, bisa bersikap yang baik, bisa bertutur kata yang baik, dan tentunya bisa senantiasa mengayomi, menghormati semua makhluk yang ada di sekitar kita, terutama terhadap sesama manusia. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa hormat, patuh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dalam bergaul di dunia ini dalam koridor akhlak yang baik, dalam koridor sikap akhlakul karimah yang baik sesuai anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbuna Karim.